Sugiono selaku dosen pengampu mata kuliah Reforma Agraria beserta Pak Deden dari Saleh dan Pak Fauzi Berta. Jadi perkenalkan, nama saya Dewi Saulia Putri sebagai moderator dalam acara simulasi kelompok 4 rapat persiapan dan distribusi tanah hasil pelepasan kawasan hutan Desa Dalam, Kabupaten Lili, Provinsi Merpati Putih. Pada acara kali ini, susunan acaranya yaitu yang pertama pemaparan materi, kemudian yang kedua yaitu sesi tanya jawab dari partisipan yang hadir, kemudian yang ketiga yaitu pembacaan berita acara. Baik, selanjutnya tanpa berlama-lama, di sini dihadiri oleh Kepala Kantor yaitu Mu'alifatus Anda, kemudian Safira Kuasa Salsabila sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya mari kita mulai rapat persiapan dan distribusi tanah kawasan hutan Desa Dalam yang dijabarkan yang akan dibuka oleh Mu'alifatus Anda selaku Kepala Kantor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan distribusi tanah hasil pelepasan kawasan hutan ini dapat direncanakan dan akan segera dilaksanakan. Saya sebagai Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini, mulai dari kementerian, lembaga terkait, pemerintah daerah hingga masyarakat yang menerima manfaat. Program redistribusi tanah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan agraria dan pemerataan penguasaan serta pemilikan tanah oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang telah lama memanfaatkan lahan namun belum memiliki kepastian hukum. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan ini akan didistribusikan ke masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, diharapkan melalui kegiatan ini, selain menciptakan kepastian hukum, juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Langsung saja, mengapa kami memilih wilayah ini, yaitu Desa Oludalam, Kecamatan Kabupaten Lili, Provinsi Merpati Putih, dikarenakan lokasi dari distribusi tanah eks kawasan hutan ini sudah memenuhi kriteria, yakni tidak dalam kondisi terjadinya konflik sengketa dan patok batas sudah dipasang dan lokasi ini belum mendapatkan bukti kepemilikan hak, serta kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa semua lokasi dari distribusi tanah ini tidak sepenuhnya hutan karena sudah berubah menjadi perkebunan maupun tegalan dan lain yang ternyata juga dikelola oleh masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, sesuai dengan arahan fungsi ruang yang ada, mekanisme perubahan atau pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Lili ini, yakni hutan produksi, dilakukan melalui permohonan konversi dengan mengikuti aturan konversi kawasan hutan menjadi non kawasan hutan dengan mengacu kepada peraturan Menteri Kehutanan nomor P27 garing Menhut 2 tahun 2012. Perubahan kedua atas P32 garing Menhut 2 garing 2010 dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P51 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekjen garing selanjutnya. Nah, berikut skema proses kegiatan dari distribusi tanah. Yang pertama, dilakukan persiapan dan perencanaan. Lalu dilakukan penyuluhan, dilakukan inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek. Lalu dilakukan pengukuran dan pemetaan. Kemudian tentunya dilakukan penelitian lapangan atau survei lapangan seperti apa kawasan hutan yang akan diredistribusi tanah. Lalu sidang PPL, pembentukan panitia reform, lalu pembentukan panitia pertimbangan reform, lalu SK penetapan objek, kemudian surat keputusan penetapan subjek, lalu dilakukan surat keputusan penetapan hak,
dan yang terakhir pembukuan dan penerbitan sertifikat. Nah, berikut skema organisasi pelaksanaan dan distribusi tanah kantor pertanahan. Di atas itu yang paling atas ada wewenang dari Direktur Jenderal Pemerataan Agraria, dan ke bawah mohon maaf ini agak murem saya. yang dilimpahkan kepada Direktur Landreform, kemudian ke Kanwil BPN Provinsi, lalu ke Kabin dan Kanwil, lalu ke Kakanta Kabupaten Kota, lalu ke unit pendukung Kanta, ke Kasubag Tata Usaha Kanta, lalu ke Kasih Kanta, dan subkoordinator. Lalu yang paling bawah adalah satuan gugus tugas. Nah, selanjutnya ini adalah peta administrasi redistribusi tanah, yang dimana menampilkan berikut batas-batas dari kawasan hutan yang akan diredistribusikan. Nah, selanjutnya ini merupakan peta penggunaan tanah yang selanjutnya akan diredistribusikan. Nah, ini adalah peta status kawasan hutan, di mana kawasan hutan ini terdapat dua, yaitu hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Namun di kedua status kawasan hutan ini ternyata dari masyarakat sendiri masuk mengelola dari kawasan hutan tersebut. Maka dari itu bentuk dari hutannya sendiri lama-lama berubah menjadi perkebunan dan tegalan maupun yang lainnya. Nah, selanjutnya ini surat keputusan redistribusi tanah kawasan hutan yang kami keluarkan untuk pelaksanaan redistribusi tanah ini. Dan berikut adalah pembentukan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya, yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Baik, selanjutnya di sini terdapat rencana kerja di mana pada waktu pelaksanaan minggu pertama sampai dengan minggu kedua akan dilakukan tahapan berupa usulan lokasi, penetapan SKGTRA, serta akan diadakan rapat rencana serta koordinasi. Lalu untuk rincian kegiatannya berupa akan dilakukan pengajuan lokasi dari hasil pelepasan kawasan hutan, serta akan disusun dan akan ditetapkan SKGTRA. Lalu akan dijadwalkan koordinasi kegiatan teknis pelaksanaan. Untuk outputnya itu berupa dokumen usulan lokasi, SKGTRA, dan akan dibuatkan jadwal dari hasil rapat koordinasi. Selanjutnya pada minggu ketiga sampai dengan minggu keenam akan dilaksanakan tahapan sosialisasi dan penyuluhan, inventaris dan identifikasi serta pengukuran dan pemetaan. Untuk rincian kegiatannya itu, penyuluhan akan dilakukan kepada masyarakat sebagai calon penerima. Lalu akan diidentifikasi berupa subjek dan objek dari hasil pelepasannya. Kemudian setelah itu akan dilakukan pengukuran bidang tanah dari hasil pelepasan. Nah, untuk outputnya sendiri itu berupa daftar subjek dan objeknya sendiri serta bidang dan daftar nominatif. Selanjutnya pada minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-8 akan dilakukan tahapan sidang, penetapan subjek, serta penetapan objek redistribusi. Untuk kegiatannya akan dilakukan verifikasi data subjek dan objek dalam sidang tersebut, lalu akan ditetapkan serta akan direncanakan penyediaan tanah, dan akan dilakukan penetapan akhir dari subjek penerima redistribusi. Untuk outputnya berupa dokumen penetapan subjek dan objek, dokumen RPD, dan dokumen penetapan subjek. Selanjutnya pada minggu ke-10, 9 sampai dengan minggu ke-11 akan dilakukan tahapan penyusunan SK distribusi dan sertifikasi dan pemberian hak, serta akan dilaporkan kegiatan
penyusunan dan penerbitan SK pengukuran ulang jika perlu dilakukan. Lalu penerbitan sertifikat serta akan menyusun laporan akhir. Outputnya berupa SK distribusi, sertifikat hak atas tanah dan laporan final kegiatan. Nah, selanjutnya HUT merupakan rancangan subjek dan objek redistribusi tanah. Nah, di mana seluruh pihak tersebut itu berhak menerima atas redistribusi tanah, di mana dominasi pekerjaannya merupakan petani dan buruh tani yang diharapkan dapat mengelola tanah tersebut. Selanjutnya jadwal kegiatannya di mana dimulai dari minggu pertama bulan Januari sampai dengan minggu kedua bulan Februari akan dilaksanakan penyusunan, penetapan lokasi, penyuluhan, inventaris, dan akan diadakan seleksi. Kemudian akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada minggu ketiga bulan Februari. Setelah monitoring pertama akan dilaksanakan lagi pada minggu keempat bulan Februari sampai dengan minggu pertama di bulan April berupa pengukuran bidang tanah, penelitian lapangan, sidang serta usulan penegasan POR. Lalu akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi yang kedua. Dilaksanakannya pada minggu kedua bulan April. Kemudian dilanjutkan kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Mei sampai dengan minggu keempat di bulan Mei, yaitu berupa penerbitan SK dan pembuktian. Lalu dilaksanakan lagi monitoring dan evaluasi yang ketiga. Dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya pada minggu pertama bulan Juni, yaitu penyerahan sertifikat hak atas tanah dan bina penerima tanah. Kemudian dilanjutkan lagi dengan monitoring dan evaluasi yang keempat. Dan tahapan terakhir yaitu berupa penyusunan laporan akhir. Nah, berikut merupakan RAB distribusi tanah kawasan hutan, di mana di sini rincian biayanya termasuk biaya konsumsi, transport lokal, dan honor itu sebesar kurang lebih 16 juta. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya itu transport untuk peserta sidang dan honor tim, pengukuran ulang, dan biaya administrasi BPN. Itu kurang lebih total rincian biaya yang diperlukan sebesar Rp86.400.000. Selanjutnya akan dibuatkan pembentukan panitia pertimbangan dan reform, dan terdapat penyusunan jadwal kegiatan dan penetapan lokasi dan pembentukan pelaksanaan. Baik, berikut pemaparan dari Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Seksi. Maka dari itu acara selanjutnya kita lanjutkan dari kepada partisipan. Diawali mulai dari perwakilan pemerintah kabupaten atau kota kepada Saudari Dwi Istiqomah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dwi Istiqomah. Di sini saya sebagai perwakilan dari Kabupaten Lili. Saya ingin bertanya, apakah pemerintah kami sering dihadapkan dengan dilema antara kepentingan perlindungan lingkungan dan desakan masyarakat untuk mendapatkan legalitas atas lahan eks hutan. Bagaimana ini pemerintah memastikan bahwa kebijakan distribusi ini tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga selaras dengan rencana tata ruang kabupaten dan daya dukung lingkungan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Kemudian selanjutnya yaitu oleh camat kepada Saudari Indah Nuraini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Indah Nuraini sebagai camat pegawai. Ini saya akan bertanya
Bagaimana posisi camat dalam struktur pelaksanaan dan distribusi tanah ini? Apakah kewenangan kami sebagai pemerintah kecamatan akan diperkuat agar tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga pengawas langsung yang bisa memberi masukan strategis atas dinamika lokal yang sering luput dari pengambilan keputusan di tempat pusat? Oke, selanjutnya yaitu kepala desa oleh Ibu Cokorda Istri Jadi di Denpasar. Oke, izin Ibu Pakan beserta jajaran, kemudian izin Ibu Bupati, Ibu Camat. Jadi di sini saya adalah kepala desa dari Desa Algola Dalam. Tadi setelah disampaikan mengenai subjek dan objek penerimanya, karena nanti pasti banyak masyarakat yang bertanya kepada saya, karena banyak juga masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan yang akan dilepaskan ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kawasan hutan yang sebelumnya itu merupakan objek yang cukup sensitif dalam hal pensertifikatan, kini diberikan kepastian hak dan didistribusikan. Pertanyaan saya, berdasarkan pendataan terkait subjek dan objek tadi, mekanismenya seperti apa? Kemudian bagaimana nanti koordinasi, cara kami berkoordinasi kepada pihak penyelenggara, yaitu BPN? Karena saya takutnya nanti masyarakat terlalu banyak bertanya ke saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya selaku sekretaris desa kepada Desda Asmi Samika, selaku Denpasar, bersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin saya dari Samika selaku sekretaris desa. Saya ingin bertanya apa saja administrasi yang harus dipersiapkan oleh masyarakat dan juga pemerintah desa dalam proses pelaksanaan redistribusi tanah kawasan hutan. Lalu berapa lama batas proses administrasi tersebut berlangsung? Terima kasih. Yang terakhir yaitu oleh masyarakat pada Bapak Presiden. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Faizal Pamungkas selaku masyarakat mohon izin Ibu Bupati, Ibu Camat, dan Ibu Kepala Desa serta dari pihak BPN. Saya mengucapkan terima kasih karena BPN telah memberikan kepastian hukum ke saya, karena saya sudah hampir 20 tahun tinggal di kawasan hutan dan tidak diberikan kepastian hukum. Saya harap dengan diberikan diberikannya sertifikat nanti dapat bermanfaat bagi saya. Kemudian saya ingin bertanya bahwasanya di kawasan hutan yang telah dilepaskan tadi banyak penguasaan masyarakat yang berbeda-beda luas dan penguasaannya ada di masing-masing subjek hukum. Terkait dengan itu, bagaimana syarat-syarat kita dari masyarakat dalam rangka mendapatkan redistribusi tanah dari BPN? Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan ataupun pertanyaan dari para partisipan yang akan menambahi dari perencanaan redistribusi tanah kawasan hutan di Kabupaten Mili ini. Selanjutnya akan diperjelas lagi oleh Kepala Kantor Pertanahan, yaitu Marif Putus Ada pada saudari. Baik, terima kasih kepada seluruh para pejabat yang datang dan berpartisipasi dan lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal. Izinkan saya untuk memberikan jawaban dari pertanyaan oleh perwakilan pemerintah kabupaten, yaitu Ibu Bupati Dwi Istiqomah. Jadi tadi kan bagaimana pemerintah pusat memastikan kebijakan redistribusi tanah ini tidak ilegal secara administratif, tetapi juga selaras dengan rencana tata ruang kabupaten dan daerah lingkungan. Nah, yang harus dilakukan dari
mungkin tidak mungkin jika hanya dari pihak pemerintah sendiri, maka dengan kami juga akan melakukan sinkronisasi dengan rencana tata ruang wilayah, yaitu melalui kementerian kami yaitu ATR BPM dan juga Kementerian KLHK memastikan bahwa redistribusi tanah ini dilakukan di lokasi yang sesuai. Lalu selain itu penggunaan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Nah, sebelum redistribusi dilakukan, KLHS ini dilakukan untuk menilai dampak jangka panjang terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Lalu bisa juga dilakukan sistem informasi geospasial terintegrasi, di mana redistribusi lahan ini mengacu pada peta indikatif kawasan hutan dan data geospasial terkini. Lalu kami juga akan merencanakan skema reforma agraria yang bertanggung jawab serta melibatkan pemerintah